Di siang ini kita bertemu dengan Kapten Persib ketika juara 90. Benar kan ya? Ya, Dan 86. 86. Oh, 86 86, juara 90 90. dan setengahnya 93. Beliau adalah Adeng Budaya. Benar kan ya? Betul. Beliau asli Bandung kan? Asli Bandung. Memulai bermain bolanya ketika masa kecil atau sudah remaja? Ya, sudah remaja. Kalau dulu kan tidak ada SSB. Zaman itu tidak ada. Jadi istilahnya sendiri-sendirilah. Latihan zaman dulu, kemudian sudah itu gabung di PS dulu. Di Persatuan Sepak Bola kan dulu di PS. Kebetulan Persib punya 36 PS dulu. Kemudian karena berpindah sekarang setiap amatir dulu harus berbadan hukum. Nah, intinya jadi sekarang Persib sudah milik PT. Dan alhamdulillah yang sebagai induknya Persib itu ada di 36 PS, sekarang di bawah Askot. Nah, Asosiasi Kota PSSI Kota Bandung lah. Asalnya PS apa dulu, Kang? Saya dari Uni dulu. Uni Bandung. Uni ini lahirnya 1903, zaman Belanda itu. Kenapa kok milih Uni, Kang? Dekat rumah atau memang diajak? Kebetulan saya dulu punya kakak juga pemain bola, tapi hasil binaan di Uni bersama Heri Kiswanto. Kenal lah, mungkin kenal Heri Kiswanto di situ. Di situ ada dulu Uni itu menghasilkan pemain-pemain yang kaliber di nasional. Ada Risnandar, ada seperti sekarang ada siapa Pak Panca sudah meninggal ya. Kemudian banyak itu teh yang suka di Askot siapa? Pak yang tua Pak Max Timisela. Itu banyak tokoh-tokoh sepak bola yang dari Uni dulu. Dari Uni langsung masuk senior atau ke junior dulu? Saya juniornya di Garut saya. Kebetulan asli orang Garut, saya Kabupaten Garut. Kemudian di Bandung ini sekolah saya di Epok UPI olahraga itu. Nah, kemudian jurusannya di sepak bola. Ya saya menekuni sepak bola begitulah. Alhamdulillah dulu memang saya punya sejarahnya. Kalau ikut kompetisi pada saat itu yang masuk ke Jakarta sudah pasti ada Bandung, Persib, ada Surabaya, Persibaya, ada Medan. SMS. Nah, tambahnya ada Jakarta, ada Manokwari, ada Semarang dulu kan. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ya memang sudah profesional lain lagi karena mereka mengontrak pemain-pemain yang asing. Jadi masuk junior dulu Persigar Garut ya Kang? Ya, betul. Persigar Garut junior, kemudian bisa masuk senior di Persib. Tahun berapa itu Kang? Itu tahun 78 saya masuk di Persib. Usia berapa ketika itu Kang? Itu sudah sekolah di Universitas berapa? 20-an kan? 20-an lah. 1920 lah. Gitu. Sudah bermain di posisi yang akan tempat ini, main di libero. Saya salah satu pemain Persib yang bisa di posisi manapun. Alhamdulillah, Allah memberi kebetulan sekolahnya di olahraga mungkin lah pada saat itu, sehingga posisi saya masuk di Persib di depan, striker. Datang pelatih Polandia Marek Janota, saya main di wing. Kemudian ada pelatih yang dari Persibnya, Kang Risnandar dulu, saya main di gelandang. Kemudian Pak Marjuki memilih saya main di back. Kemudian saya main di kiper.
Pernah. Lu pernah? Pernah kiper saya ikut kompetisi di Jakarta itu, tapi cadangan. Hanya sudah belajar di situ. Ya, pemikiran saya pada saat terakhir saya masuk ke PSSI-nya adalah kalau dulu libero namanya, kalau sekarang sudah lain. Ya. Intinya dulu ada libero, mengingat senang berkiblat kita ke AC Milan ya. AC Milan di situ ada Baresi Ya. dan itu landian saya di situ di Persib dulu. Mulai Gitu. menempati posisi sebagai libero itu musim berapa itu Kang ya? Itu tahun 82. Tahun 82 itu saya menjuarai POM ASEAN. POM ASEAN itu mahasiswa semua. Iya. Mahasiswa se-ASEAN di mana di Thailand saya juara. Kemudian tahun 81-nya di Jakarta juga juara. Nah, sekarang tidak ada lagi mahasiswa nih terdengar gitu kan. Kebetulan saya di Epok dulu ada berapa orang, ada 7 orang yang jadi pemain POM ASEAN. Ketika masuk di posisi libero itu awalnya langsung inti atau ganti senior yang nggak bisa main gitu? Itu asalnya saya ganti. Ada pemain senior di situ, adiknya Kang Risnandar adalah Pak Giantoro. Giantoro sakit, pada mau kompetisi di Jakarta tuh. Jadi kebingungan nih para pengurus dan pelatih mencari orang yang cocok di situ begitu. Padahal yang dilatihnya ada. Tapi mungkin karena saya sebagai kapten pada saat itu dicoba aja di situ dan main waktu lawan Makassar. Kita menang 3-0 lawan Makassar. Akhirnya dari situ saya besoknya mendapat tahun 86 tuh saya mendapat surat dari Pak Cardono di TC-kan saya di Brazil. Ya. Buat persiapan apa itu, Bang? PSSI Piala Kemerdekaan menjelang Asian Games. Tapi Persib sudah juara itu, Kang? Itu sudah juara 86. 86 saya juara, kemudian malamnya sudah ada surat ke Bandung bahwa saya terpilih untuk diteskan di Brazil. Tapi orang taunya posisi Kang Adeng kan memang di libero, Kang ya? Ya, di nasionalnya di libero, saya libero. Ketika di Persib menjadi libero itu pasangannya siapa, Kang ya? Ya. Kan waktu itu masih berapa? 352 katanya. Pasangan saya Robi Darwis, Pak. Dari juara 86 itu sudah ada Robi? Ya, ada Robi. Karena Robinya junior dulu itu, hanya juniornya lain daripada yang lain karena postur tubuhnya tinggi, kemudian dia ketemunya sama Marek Janota itu bahwa ini calon gitu kan, terus dibina dan menjadi pasangan saya pada saat itu. 86 sudah jadi kapten, Kang? Ya, udah jadilah tahun 78 mulainya gitu. Mulai jadi kapten? Ya, 78. Total di Persib berapa tahun berarti, Kang? Hampir mau 15 tahun. Juara 86, kemudian ketika Persebaya juara ngalahkan Tahun berapa itu? 87. Kapten juga sama. 90 kami juara. 86 juaranya Persib. Ya. 87 88. 88 89. Ya, itu Persib. Kita runner up dulu. Ya. Siap. Kopi mana? Lupa lagi tuh kan. Ya begitu. Jadi di kapten Kang Adeng Persib juara 2 kali ya? ya 85. yang Ngalahkan 86 sampai 90. 93 saya hanya setengah kompetisi di Liga 1 itu hanya setengah musim, saya tidak sampai selesai. Iya. Gitu. Berarti habis Persib juara, PSS juara, Ya. Persebaya juara, Persib juara Iya, lagi. itu Pasangannya sama ketika 90 sama 86 masih Robi juga. sama
Robi tidak di mana-mana, di situ tempatnya Robi. Cuman yang di belakang Robi kan libero itu dulu ada stopper namanya kan. Iya. Robi stoppernya, yang liberonya saya. Begitu. Ketika juara langsung bekerja atau sudah bekerja dari awal kan? Saya tahun 84 bekerja. Jadi pada saat saya di Persib baru datang para perusahaan BUMN terutama milih siapa yang mau bekerja gitu kan, motivasi Persibnya harus juara gitulah, harus juara. Jadi alhamdulillah pada saat itu hampir semuanya pemain Persib kerja di BUMN. Kang Adeng memilih bekerja di? Saya di BBD, 4 orang dulu. Saya, Sukowiono, Sobur, Japar Sidi, 4 orang. Tapi yang sekarang masih eksis. Saya cuman Sobur melatih kiper. Sobur itu. Iya. Juara 86 sama 90 kipernya sama ya? Sama, ada Samai. Oh, Samai udah masuk ya? Samai Sutiadi. Dari kenangan bermain di Perserikatan, bertemu dengan Persebaya, yang paling diingat siapa? Kang Adeng? Itu Samsul? penjaga gawangnya Putu. Putu Yase. Iya, Putu Yase dulu. Dan saya tadi udah dibilang punya sejarah. Saya sulit mengalahkan Medan Persib. Dulu nih. Iya. Tapi Medan sulit ngalahin Persibaya. Iya. Persibaya sulit ngalahin Persib. Itu segitiga di Perserikatan dulu itu. Nah, baru tambahnya ada Persija, ada Semarang, ada Makassar, ada Manokwari. Saya finalnya sama Manokwari kan itu. Ada Kabo ya? Iya, sama Kabo. Ya saya yang dari Manokwarinya Kabo yang berangkat ke Brazil. Saya sama Kabo, terus ada lagi Willem Mara ya. Ada Willem Mara, ada Jonas Sawor. Ya. PKT akhirnya ya? Ya, yang dari Bandungnya hanya saya sendiri karena Robi sama Jajang di B dulu ada A, PSSI A sama B. Oh. Yang A-nya itu ya Putu Yase ada di B, kiper B waktu itu. Karena di A ada Ponirin saya. Di timnas sampai tahun berapa Kang? Saya cuma musim aja. Di timnas? Ya. Hanya satu musim. Jadi gini, karena usia saya udah tua, waktu itu sudah 30 lebih. Kebetulan saya kan sekolah belum selesai. Waktu di PSSI itu, jadi Pak Indra Thohir sebagai pelatih tuh, nah, dia manggil, kamu jangan main bola aja, ini masa tua. Nah, saya harus pulang. Setelah juara di Perserikatan, kemerdekaan, Piala Kemerdekaan tahun 87 tuh. Ya. Nah, jadi saya pulang lah. Minta izin ke Berce Matulapelwa pelatihnya bahwa saya bukan tidak mau ikut SEA Games, bukan, karena saya mau menyelesaikan sekolah dulu. Belum selesai kuliahnya? Iya. Lama kuliahnya paling Kang? lama lah, 8 tahun saya. Sampai lupa kuliah Kang ya? Iya, karena dulu bola aja itu Pak Indra Thohir. Kamu pulang, kalau tidak DO. Dosennya juga ya Kang ya? Iya, dosennya juga. Pak Indra Thohir itu dosen saya. Akhirnya selesai kuliahnya Kang ya? Alhamdulillah, tapi saya tidak ikut lagi, tidak dipanggil lagi. ASEAN Games 86 ikut kan? Enggak, diganti sama Robi. Yang di Korea itu yang semifinal? Yang juara di Korea itu, yang di Korea. Jadi saya diganti sama Robi Darwis. 87 sudah nggak ikut Kang ya? Enggak, saya Yang nggak di emas PSSI. itu ya? Enggak. Karena memilih menyelesaikan kuliah? Saya balik nyelesain kuliah dulu. Berarti sudah bekerja tapi kuliah belum selesai Kang ya? Belum. Kawin sudah. Oh, Kang Adeng kelahiran berapa? 57. Oh, ya udah senior Kang ya? 30 ketika Iya. SEA Games itu kalau kepanggil Kang. Sudah senior saya.
Makanya pemikiran saya udah kalau di atas 35 main bolanya tidak akan seindah 30 20-30 karena menurut saya sepak bola ini bukan nama tapi tenaga, ya kan? Tenaga adanya di usia berapa? Usia yang istimewa itu di 20 sampai 30. Sudah kesananya orang kita nih sudah kesananya karena disiplinnya kurang bagus. Ya, tidur, makan itu harus diperhatikan. Lain dengan yang dari luar negeri ada Gonzales 42 masih main Liga 1. Iya. Karena dia yang saya tahu dia di Persib waktu itu ngelihat disiplin mengenai tidur, makan, berhubungan dengan istrinya juga diatur. Itu dulu. Nah, gitu jadi memang istirahat yang benar, kemudian makanan, gizi yang diperlukan untuk atlet ya dilaksanakan. Gitu. Tapi final yang juara yang 86 Kang ya. Ya. Itu kan diingat Kang, Stadion Senayan kan penuh ketika itu Kang ya. Itu bukan 86. Bukan ya? Bukan. Itu yang lawan PSMS itu loh Kang. Itu 150.000. 85 ya? Bukan 83 Pak. 8283 lah. 8283. Sedangkan yang juara 8990 ya Kang ya. Itu kan mengalahkan Persebaya Kang ya. Betul. 2-0. Iya 2-0. Ada perbedaan Kang ketika juara di tahun pertama 86 sama yang 90. Ada yang perbedaan mungkin Kang? Apa ya? Suasananya atau apa? Enggak, kalau perserikatan pemikiran saya masih sama-sama aja dulu karena membawa nama daerah masing-masing. Dari gitu bedanya apalagi dengan sekarang. Sekarang profesional, ada pemain yang orang Bandung ada di Surabaya, yang Surabaya ada Bandung. Nah, jadi dulu pure Bandung semua. Kemudian Surabayanya juga Surabaya semua. Jakarta baru. Jakarta itu yang datang dari Maluku, dari mana itu Jakarta karena ibu kota. Kalau yang Semarang orang Semarang. Ketika memutuskan pensiun itu karena usia atau karena cedera atau karena pekerjaan? Ya, ada bermacam-macam. Kebetulan saya berangkat dari kampung Garut ya. Saya dari kampung. Orang tua itu menyuruh saya sekolah. Di sini saya bermain bola gitu. Setelah menyadari orang tua bahwa kuliah itu harus dibarengi dengan kesenangan hati gitu kan, baru kuliahnya akan benar. Nah itu setelah di Persib baru mereka tahu keluarga saya itu di koran-koran gitu. Wah, padahal saya takut juga. Jadi tahunnya keluarga kuliah di sini Kang? Iya. Berarti ketika dipanggil Persib senior nggak cerita ke orang tua Kang? Nggak cerita. Tahunnya dari koran. Koran dulu kan koran-koran bukan bukan media sosial. Media sosial. Ditegur sama bapak atau ibu gitu Kang? Ya pertamanya lah begitu. Udah kamu sekolah. Tapi mereka tahu bahwa kebetulan orang tua saya juga guru tapi di SD kan gitu. Nah dia menasehati udah intinya segala sesuatu kalau dengan kesenangan hati itu bisa terselesaikan dengan sukses menurut beliau gitu kan. Boleh akhirnya Kang ya? Boleh akhirnya. Berarti dan dia pada saat itu mungkin menjadi kebanggaan keluarga. Kalau saya atau Persib bertanding di Jakarta, dia datang, orang tua tuh datang, sudah mungkin jual ayam atau apa sehingga datang ke Jakarta. Dia sakit-sakit dioperasi karena Persib mau bertanding Jakarta, dia ke Jakarta. Begitu. Gitu tuh zaman dulu orang tua ya. Tetap walaupun bagaimana kita memohon kepada orang tua doa doa untuk kita. Berarti awalnya orang tua memang
bawa ke Bandung itu memang untuk sekolah Kang ya? Iya. Mau jadi guru mungkin Kang ya? Betul. Saya harus jadi ustadz, Pak. Oh gitu Kang? Iya. Bukan guru olahraga Kang? Iya, bukan. Tapi saya seharusnya di IAIN dulu kan? Iya. IAIN Sunan Gunung Jati itu. Nah, pada saat itu saya ngelihat bola, oh ini Bandung, karena saya dari kampung. Bandung kok di IKIP banyak bola nih, seneng saya mau main bola, masuk saya di STO kalau dulu, Sekolah Tinggi Olahraga, dan bergabung dengan IKIP jadi UPI. Nah, saya jurusan sepak bolanya, jurusan olahraganya adalah EPOK. Ya. Pertamanya FKIK, kemudian EPOK. Gitu. Ketika pensiun 93 memang karena Kang Adeng sudah merasa cukup atau memang tuntutan keluarga sudah Saya berhenti? udah cukup. Karena gini, setiap orang punya keinginan, punya hasrat. Yang intinya saya dulu main di kampung itu pakai buah-buahan. Ada jeruk Bali namanya, tahu jeruk Bali? Tahu. Nah, itu dibubui, dibakar, kemudian dipukul-pukul jadi empuk. Itu mainnya di mana? Bukan di lapangan, di kolam yang kering. Itu zaman SD dulu di situ. Saya senang. Sudah gitu, saya di desa ada lapangan di desa, hanya latihan lari-lari saja. Dulu kan masih kecil, jadi tidak diajak oleh teman-teman yang dewasa, kalau di kampung kan dewasa. Sudah gitu saya sekolah pindah ke kecamatan. Nah, di kecamatan ini sudah mulai meningkat dan jadi pemain saya di situ. Udah pemain di situ, masuk juniornya di Garut, Persigar. Nah, sudah saya di junior gitu kan, saya punya keinginan bagaimana nih caranya main di Siliwangi. Dulu kan kalau Bandung ini Siliwangi terkenal. Ini sejarah buat Persib. Itu kalau main malam gimana gitu. Alhamdulillah dari situ saya masuk, dipanggil Persib, seleksi Persib tahun 78, masuk jadi kapten. Latihan selalu di Siliwangi, main malam Siliwangi. Ya sudah gitu punya keinginan saya, bagaimana kalau di Senayan enak enggak, orang-orang pada kan gitu, main di Senayan siang, tapi orang-orang bisa main malam, bagaimana nih main malam, enak enggak, gitu. Alhamdulillah terkesan. Dari situ masih punya keinginan, namanya manusia. Saya bagaimana ya kalau lapangan dunia yang paling bagus adalah di Maracana di Brazil. Alhamdulillah saya sudah berlatih di situ, di Brazil. Nah, yang sudah dari sana melihat umur, tetap saya punya, karena kebetulan sekolah di olahraga, jadi tahu kalau usianya sudah di atas pasti prestasinya bukan lambat lagi, malah menurun gitu. Kurvanya pasti menurun gitu, tidak mengejar naik ke atas. Usia 35 pasti menurun. Mundur di usia 36 Kang ya? Ya. Masih kapten kan waktu itu? Masih kapten. Saya juga mundurnya pada saat bertanding sama Uzbekistan. Di Indonesia, Jakarta kalah, Surabaya juga kalah, Semarang juga kalah, sama kami menang 1. Nah, di situ sebagai farewell game atau apa gitu, saya berhentinya main bola. Nomor saya nomor 7 dulu, menyerahkan saya ke adiknya Roy Darwis dulu, Roy Darwis namanya. Itu yang dilatih di Gresik tuh. Ya, pernah di Gresik sama Yadi. Nah, baru saya di situ buka kaos setelah selesai menang sama Uzbekistan dulu. Nah, saya dikasih cendera matanya, topi persegi 4 kalau Uzbekistan. Kalau kita kan 2. Kalau Uzbekistan 4 jadinya gitu. Kesana kemari topinya itu. Kayak topi haji kan bulat, kalau topi haji ini enggak persegi. Alhamdulillah menang 1 dan saya juga sudah
merelakan pada saat itu karena saya sudah tidak bagus. Menurut saya sendiri saya tidak bagus. Kenapa? Yang namanya kapten itu harus memberikan contoh yang baik di lapangan, kemudian menjadi batu loncatan antara pemain dengan pelatih, gitu. Memimpin di lapangan. Pelatih kan jauh di lapangan, harus bertanding sistem apa nih, kalau kita begini, ini begini gitu. Itu kapten, peranan kapten. Nah, sementara saya sendiri sudah mengakui, saya sudah tidak bagus nih untuk memberikan contoh kepada adik-adik, kepada teman-teman gitu. Jadi Tidak bagusnya apa itu, Kang? Tidak bagusnya apa itu? Contoh saya kalau sudah main malam sampai pagi nggak tidur Mas. Dulu kalau main malam itu selalu tidak mau makan, minum aja. Itu nggak bisa tidur Mas, pasti pagi tidurnya. Itu satu. Keduanya kalau sudah latihan pun yang seharusnya menurut pelatih, contoh larinya harus 10 keliling misalkan. Saya mancing-mancing, ngumpet, maling-maling jadi 7, jadi 8, kan gitulah. Itu kan. Saya sudah tahu bahwa saya tidak akan meningkat lagi sih. Udah 35, 36 tahun. Mau apa coba? Ya di situ baru pemikiran saya harus berhenti. Intinya kalau lagi naik di atas kita berhenti. Ya. Daripada naik di kurva turun nanti tidak dikenang sama orang, itu yang pemikiran saya. Jadi pada saat di atas saya berhenti, akhirnya tukang beca aja di Bandung pada kenal sama saya. Ya benar. Itu yang jadi. Ini kebetulan orang tua saya guru. Kalau guru tahulah masa-masa ini di usia berapa, kemudian turunnya, naik lagi kapan gitu. Udah ada tahu. Saya lagi di atas sudah berhenti. Alhamdulillah sekarang pada kenal gitu kan. Oh ini kalau di sini orang-orang bilang ke saya legend termasuk kan. Kalau bilangnya bukan, itu si Adeng bukan. Pasti bilangnya si legend di sini. Kebetulan ada saya lagi mengadakan penghargaan kepada legend juga Bapak Jastonip nih, usia 17. Jadi ini salah satu peduli dari Askot Kota Bandung bahwa di Bandung itu banyak legend-legend yang kriterianya kan tahu. Ya. Kriteria legend itu kira-kira bisa berjasa di daerahnya, di klubnya, di nasional, internasional gitu kan. Ya. Itu yang legend. Jangan contoh baru juga main 1 musim di klub tersebut berhenti, itu baru dibilang legend, itu yang salah. Itu siapa yang menjadi wali kota adalah ex officio. Ya. Jadi dia menjabat sebagai ketua umum. Kan gitu. Pada saat itu Ateng Wahyudi mendapatkan Bandung itu Adipura. Tata kotanya Adipura dan dibikinkan itu izinnya sama kapten, izinnya sama saya, itu mau dibikinkan begitu boleh. Saya bilang tapi kan kalau untuk contoh nama Ajat, nama Robin, nama saya ini kan masih hidup. Saya bilang udah kalau bisa jangan. Ternyata Pak Ateng itu masih senang dulu AC Milan, itu potretnya orang AC Milan. Ketika Pak Ateng pensiun itu fokus bekerja atau fokus jadi pelatih atau apa? Itu bekerja saya. Karena saya mengejar cita-cita awal. Cita-cita awal saya mencari pekerjaan untuk masa tua. Orang begitu. Jadi lain dengan Pak Jajang Nurjaman. Dia sudah punya pekerjaan karena mengejar ingin jadi pelatih, berhenti kerja. Sama dulu di BPD juga? Bukan, di PLN kalau dia. Jajang Janur. Di PLN dia. Berhenti PLN, kebetulan dia kan menantunya Kamarudin Panggabe ya. Yang dari Medan. Ya, karena pernah di Mercu Buana ya. Dia disuplai sama itu. Alhamdulillah sekarang jadi. Alhamdulillah dia salah satu mungkin
pelatih regional yang dari perserikatan ya, di sampingnya Rahmat Darmawan mungkin ya, Ya. Aji Santoso Ya. mungkin ya, salah satu dari Bandung ada. Jadi Di karir pekerjaan tertinggi di posisi apa Pak Ade? saya di RRM, Pak, di recovery. Kalau dulunya yang atlet-atlet itu di bagian umum ya, kalau dulu bagian umum, karena kalau mau kompetisi kan harus TC 1 bulan gitu kan di mana. Jadi saya di mana namanya di perusahaan itu menjadi bagian umum. Sudah gitu naik, kalau sudah berhenti saya di bagian recovery, di legal. Oh, dihukum ya? Iya, tapi tidak jalur. Hasil pengalaman aja. Karena awalnya saya sekolah taman kanak-kanak. Kemudian sanawiyah. Oh. Kemudian PGA, perguruan agama. Nah, sudah itu masuk ke STO. Kan bagian olahraga STO. Sudah gitu masuk di bank. Nah, apa nyambung? Enggak ada nyambung. Di bank ini bagian legal. Kalau legal hukum kan? Ya. Tidak nyambung. Makanya sekarang saya di Askot ini sebagai komisi disiplin. Wah, jadi kalau ada masalah sidang dan sidang aja. Begitu. Mulai aktif di ASKA itu ketika mulai pensiun atau ketika bekerja sudah mulai aktif di organisasi? Saya mulai pensiun, asal usulnya kan kebetulan bukan dikaryakan, jadi peduli terhadap sepak bola. Kadang-kadang dari Askot dulu saya juga pemain ini apa, bukan pengcap, PSSI Jawa Barat dulu mau punya timnya. PSSI Jawa Barat punya tim sepak bola gitu kan. Dari daerah-daerah di Jawa Barat yang bagus-bagus dikumpulin. Nah, sementara itu karena sudah bekerja, saya juga di waktu Dirtek Persib tahun 2007 dulu. Pernah ya? Pernah. Saya ngurus di Persib waktu setengah paruh juara. Pandawa 5 namanya dulu di sini. Nah, itu setelah itu baru saya aktif di Asprop dulu di sini. Asprop karena sama teman-teman mau naikin Kota Bandung. Kalau Asprop Jawa Barat toh. Ya, iya. Nah, kalau Askot kan Kota Bandung. Jadi Kota Bandungnya belum berkiprah benar ya, dijajagi sekarang. Alhamdulillah menjadi barometer ya. Menjadi barometer. Sampai usaha segini masih istilahnya berkecimpung di sepak bola Pak Adanya? Ya. Nggak bisa lepas dari sepak bola ya? Betul begitu.